bagaimana publik rakyat bisa meneladani pemimpinnya, terutama dari segi penerapan rasa keadilan. Kalau sudah begini, yang paling sulit itu tentu memberikan keteladanan. Ke depan bangsa dan negara ini perlu dikelola atau diurus oleh orang-orang yang benar-benar berintegritas. Kalau hanya sekadar pencitraan saja di depan publik, dia bisa menyapu jalan sendiri. Tetapi di belakang, kebalikan dari itu, perilaku, moral, sikap dan sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga masing-masing. Sahabat BN, persoalan yang fundamental bagi negara kita sekarang ini adalah persoalan keadilan. Di tengah-tengah kita selalu bicara tentang bagaimana penegakan keadilan agar benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa kecuali rakyat kecil maupun rakyat yang berada di kalangan menengah ke atas. Apakah dia rakyat jelata ataukah dia pejabat negara? Tetapi dalam kenyataannya mungkin masih banyak rakyat yang kecewa karena belum mendapatkan rasa keadilan. Kita baca sebuah berita yang diturunkan oleh Newsworthy pada hari Rabu 15 Maret 2023 di bawah judul terkait mantan napi koruptor jadi staf khusus Mensos Risma Said Didu tegaskan bangsa ini sudah rusak. WA Newsworthy, Jakarta. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Said Didu menyoroti ex-Bupati Purbalingga Tasdi yang diangkat sebagai staf khusus Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini. Diketahui bahwa pertimbangannya yakni Tasdi dinilai sebagai sosok yang disukai oleh masyarakat. Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu justru menyinggung bahwa bangsa ini telah rusak. Oh, betapa rusaknya bangsa ini, ungkap Said Didu dikutip WA Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Rabu 15 Maret. Sementara itu, dilihat dari akun YouTube undercover.id, sosok Tasdi disebut telah bebas sejak September 2022 lalu. Tasdi pun mengucapkan rasa syukurnya bisa diamanahkan kembali jabatan, apalagi menjadi staf khusus Mensos. Alhamdulillah, saya dipercaya jadi staf khusus Mensos Risma. Mohon doa restunya, ujarnya dikutip dari Gelora. Ia juga mengungkapkan saat ini akan ditugaskan untuk membantu Mensos Risma dalam penanganan masalah sosial. Di antaranya yakni membantu Mensos Risma di bidang pemberdayaan warga miskin di seluruh Indonesia. Jadi sekarang saya lebih banyak di Jakarta untuk membantu Mensos, terkadang keliling Indonesia, ungkapnya. Mantan Ketua DPC PDIP Purbalingga itu menjelaskan, dalam waktu dekat ini dia sudah punya sejumlah agenda, di antaranya bertugas ke Aceh dan Kepulauan Natuna untuk menangani persoalan sosial di masyarakat. Sebagai informasi, Tasdi divonis penjara 7 tahun dan denda sebesar 300 juta oleh Pengadilan Tipikor Semarang Rabu 6 Februari 2019. Ia dinilai terbukti menerima suap sebesar 115 juta dari Hamdani Kosen. Uang itu terkait upaya Hamdani memenangkan lelang proyek pembangunan Islamic Center tahap 2
Purbalingga. Tasdi dijanjikan menerima uang suap 500 juta bila perusahaan Hamdani memenangkan lelang tersebut. Selain terbukti menerima suap, Tasdi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi. Gratifikasi diterima Tasdi dari sejumlah pihak, mulai dari para jajarannya di Pemkab Purbalingga, kalangan pengusaha, hingga rekan partainya dalam kurun waktu tahun 2017-2018. Perbuatannya itu dinilai memenuhi unsur dalam pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tasdi pun bebas bersyarat pada 7 September 2022 setelah menjalani hukuman penjara di Lapas Kedung Pane, Semarang selama 4 tahun. Jadi sahabat BN, kira-kira sekarang ini Pak Tasdi sedang menjalani bebas bersyarat. Tetapi tentu aneh bagi publik ketika dia sekarang telah diangkat menjadi staf khusus Mensos Tri Risma hari ini yang kita kenal sangat bersih, sangat disiplin, dan sangat dari segala yang sangat itu. Namun, kalau kita perhatikan, ini tentu saja menggores rasa keadilan rakyat. Biasanya, terpidana yang bebas bersyarat untuk keluar kotanya saja perlu izin. Kita dengar Habib Rizik yang sekarang masih dalam status bebas bersyarat untuk melihat istrinya yang sakit di Sentul, Bogor, dari tempat tinggalnya di Jakarta, memerlukan izin. Ini Pak Tasdi dia mengatakan keliling Indonesia dan dia malah lebih banyak di Jakarta, dan lagi-lagi ini tentu berkaitan dengan sejauh mana bangsa kita ini bisa pemimpinnya memberikan keteladanan kepada rakyatnya. Ini lagi-lagi tentu berkaitan dengan keteladanan. Bagaimana publik rakyat bisa meneladani pemimpinnya, terutama dari segi penerapan rasa keadilan. Kalau sudah begini, yang paling sulit itu tentu memberikan keteladanan. Bicara mudah, berdisiplin sementara mudah, bergaya di depan umum mudah, tapi terkala menerapkan dalam keseharian keteladanan itu memang sangat sulit. Memang pantas Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baru-baru ini terkesan sangat prihatin dengan keteladanan pemimpin saat ini. Bagaimana kita meneladani pemimpin kita dari segi berkeadilan. Hanya saja kita tetap berharap agar bangsa ini ke depan ada perubahan kepada yang lebih baik. Kalau tidak ada perubahan kepada yang lebih baik, memang sulit kita untuk optimis jadinya melihat masa depan bangsa kita ini. Ke depan bangsa dan negara ini perlu dikelola atau diurus oleh orang-orang yang benar-benar berintegritas. Dan integritas dirinya benar-benar keluar dari hati sanubarinya yang paling dalam. Bukan hanya keluar di mulutnya saja. Bukan integritas diri itu hanya sekadar polesan di luar saja.
Kalau hanya sekadar pencitraan saja, di depan publik, dia bisa menyapu jalan sendiri. Di depan publik, dia bisa seperti orang sangat baik. Sahabat BN, kita tentu hanya bisa berharap agar bangsa dan negara ini ke depan ada perubahan kepada yang lebih baik. Itu lagi harapan kita. Itu saja sahabat. Sekali lagi kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Sangat prihatin dengan kejadian ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.